Oke, sekarang skill ke-6 adalah skill yang terakhir. Temanya adalah menggunakan parallel structure with comparison. Comparison atau perbandingan biasanya digunakan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan antara dua hal. Kita lihat persamaan atau perbedaan antara dua hal, dan itu merupakan bentuk paralel. Dengan adanya perbandingan ini, Anda dapat mengetahui perbandingan antara dua hal dan perbedaan antara dua hal. Biasanya ada ER ataupun more. ER itu untuk satu suku kata, untuk kata yang terdiri dari satu suku kata, atau more itu untuk kata yang lebih dari satu suku kata. Oke, next. Nah, ini struktur dari comparison yang diterapkan dalam parallel structure. Dalam sebuah kalimat pasti ada dalam parallel structure ada dua kalimat, dan itu dihubungkan oleh sebuah conjunction. Di sini conjunction adalah suatu comparison. Syarat dari parallel structure adalah memiliki struktur yang sama. Kita lihat strukturnya sama, dan dia juga dihubungkan dengan comparison. More than, er than, less than, as bla 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 as, the same bla 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 as, similar bla 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 to. Oke, contohnya seperti apa? Nah, mari kita lihat sekarang contohnya. My school is farther than your school. Comparisonnya memang mana? Ini farther than. Ini adalah bentuk comparison yang ada dalam kalimat pertama. Dan kita lihat kalimat atau structure paralel yang dihubungkan my school dan your school, dia mempunyai struktur yang sama. Kalimat yang kedua, to be rich is better to be poor. Maka ini juga comparisonnya adalah better than. To be rich dan to be poor mempunyai struktur yang sama. Kita lihat juga dia mempunyai struktur yang sama. Begitu juga dengan yang lainnya. What is written is more easily understood than what is spoken. Kita lihat dia mempunyai struktur yang sama, dan dia dihubungkan dengan more easily than. Selain itu, selain ER, more, terdapat juga kesamaan. S, big S. Biasanya dihubungkan dengan S, bla 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 S, the same bla 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 S, dan similar bla 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 to atau similar to. Contohnya, their car is as big as a small house. Their car is as big as a small house. Di sini kata yang dihubungkan juga sama. Kita lihat strukturnya juga sama, dan dia dihubungkan oleh comparison yang setara, as big as. Kalimat kedua, renting those apartments costs about the same as leasing them. Katanya juga setara, punya struktur yang sama, leasing them, renting them. Kita lihat, dan dia juga dihubungkan dengan sebuah comparison yang setara, SMS. Maka ini semua disebut dengan kalimat paralel. Contoh yang terakhir, the work that I did is similar to the work that you did. Kita lihat mana penghubungnya, similar to. Kemudian kita lihat kata-kata yang dihubungkan, the work that I did dan the work that you did, mempunyai struktur yang sama. Itu contohnya. Kalau ada contoh nggak ada latihannya, nggak seru kan ya? Maka kita lihat latihannya. Lah, di sini ada dua kalimat contoh. Yang pertama, the research for the thesis was more useful than hers. Di sini jawabannya C. C artinya correct. Tulis correct. Kalau I berarti dia incorrect. Di sini penghubungnya adalah sebuah comparison. Di circle di sini, ini adalah sebuah comparison yang menghubungkan antara dua kalimat. Kemudian kita lihat strukturnya antara dua kalimat yang dihubungkan, hers dan the research for the thesis. The research for the thesis and hers ini merupakan substruktur. Kenapa? Karena hers ini merujuk kepada yang pertama, hers, berarti dia merujuk pada the research. Maka bisa disimpulkan ini merupakan kalimat yang benar. Kemudian kalimat yang kedua, dining in a restaurant is more fun than to eat at home. Dia kalimat yang salah. Kenapa? Kita analisis bersama. Penghubungnya adalah more fun than. Kemudian yang dihubungkan adalah dining in the restaurant dan to eat at home. Dia mempunyai struktur yang berbeda. Di sini dining dan di sini to infinitive, sangat berbeda sekali. Maka kalimat ini bukan kalimat paralel yang benar, sehingga jawabannya incorrect.
Kalimat selanjutnya, kalimat nomor 3. I want a new secretary who is as efficient as the previous one. Jawabannya korek apa? Incorrect? Ya, mari kita langsung bersama. Kita cari dulu mana comparisonnya. As efficient as. Ini merupakan comparison yang menghubungkan ada dua kalimat. Yang ini merupakan comparison yang menghubungkan dua kalimat. Kemudian kita lihat strukturnya. I want the secretary and the previous one. The previous one itu siapa? Merujuk kepada sekretari. Maka kalimat ini bisa diparalelkan atau bisa dihubungkan. Maka jawabannya adalah correct. Kemudian nomor 4. Kita cari mana penghubungnya. The same as, berarti dia setara. Jika kita lihat yang kata-kata yang dihubungkan, kalimat yang dihubungkan. What you do today dengan did yesterday. Kalimat ini struktur pada kalimat pertama dan kedua sangat berbeda. What you do today did yesterday. Tidak ada subjek yang menyertai pada kalimat kedua. Yang sedangkan yang pertama tidak subjek, maka ini incorrect. Seharusnya seperti apa? Maka di sini harus tambahkan bisa she or he or yang lain-lain juga bisa. Kemudian yang terakhir, this lesson is more difficult than we had before. Hubungnya apa? More difficult. Kata-kata yang dihubungkan kita lihat this lesson dan we had before. Maka kita lihat juga apakah dua struktur ini setara atau sama, menyesuaikan sama. This lesson we had before. This lesson berarti lesson atau pelajaran yang didapatkan hari ini. We had lesson merujuk pada yang sebelumnya, berarti pelajaran yang dia dapatkan kemarin, maka dia sama. Maka ini jawabannya korek. Nah, itu sedikit penjelasan tentang parallel structure dengan menggunakan comparison. Mungkin ada salah apa, saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan nama kelompok yang pertama Adam Siddiqul Aziz NRP 39. Saya sendiri Muhammad Rizky Zulkarnain NRP 35, Nimada Tijani NRP 42, dan saudara Hilmi Asodiki NRP 53. Di sini kita akan menjelaskan tentang problem with parallel structure, yaitu berhubungan dengan masalah yang akan dihadapi di bentuk kalimat-kalimat yang mempunyai keparalelan dengan kalimat yang lain. Langsung saja kita masuk kepada materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Seperti contoh ini, I like to sing and dancing. Kita tahu bahwa I like to sing adalah sebuah object of preposition, di mana disitu didahului oleh to infinitive, sehingga sing yang awalnya adalah sebuah verb adalah sebuah verb menjadi sebuah object of preposition karena to infinitive sebelumnya. Dan dancing adalah sebuah verb yang menjadi sebuah objek yang dinamakan dengan gerund. Ini yang merupakan sebuah contoh kalimat yang tidak seimbang. Karena kalau kita pecah menjadi dua kalimat akan menjadi dua kalimat, yaitu I like to sing dan I like dancing. Kita tahu bahwa bentuk kalimat to sing and dancing adalah sebuah objek tapi dengan cara yang berbeda. Nah, di materi ini kita akan berusaha untuk menyamakan, kita akan berusaha untuk menyamaratakan, kita berusaha untuk memparalelkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Sehingga dari kalimat yang awalnya tidak paralel, yaitu I like to sing and dancing, akan menjadi sebuah kalimat yang paralel, yaitu I like to sing and to dance. Dan yang kedua, I like singing and dancing, seperti itu. Nah, untuk menjadikan sebuah kalimat paralel, kita membutuhkan beberapa conjunction, coordinate conjunction, seperti such as, and, but, or, with parent conjunction such as both, and, either, or, neither, nor, not only, but also, and with comparison. Dan
itu merupakan conjunction yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat menjadi sebuah kalimat yang paralel, yaitu terdiri dari kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mary Ciani. Kali ini saya akan menjelaskan skill 24 mengenai parallel structure. Berikut merupakan struktur penulisan dari parallel structure. Parallel structure terdiri dari beberapa ekspresi yang memiliki struktur yang sama dan dihubungkan oleh kata penghubung. Berikut merupakan beberapa kata penghubung yang digunakan dalam pembuatan kalimat bahasa Inggris, yaitu but, and, dan or. Untuk contoh selanjutnya merupakan contoh kata penghubung yang berpasangan, yaitu both and, either or, neither nor, not only but also. Penggunaan kata penghubung berpasangan harus digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan kalimat yang tepat dan benar. Berikut merupakan contoh penggunaan dari parallel structure. Di sini saya menggunakan kalimat I like to sing and dancing. Jadi kalimat ini sebenarnya berasal dari dua kalimat yang berbeda, yaitu I like to sing dan I like dancing. Jadi kedua kalimat ini digabungkan dan menggunakan kata penghubung and yang akan menghasilkan kalimat I like to sing and dancing. Jadi di sini terdapat dua ekspresi, yaitu to sing dan dancing. To sing di sini merupakan object of preposition, sedangkan dancing di sini merupakan sebuah gerund. Jadi mereka berdua ini memiliki struktur yang berbeda. Maka dari itu kalimat tidak paralel dan menghasilkan kalimat yang tidak tepat. Berikut ada beberapa contoh lagi. Contoh yang pertama, I like to sing and to dance. Jadi di sini terdapat dua ekspresi, yaitu to sing dan to dance, dan dihubungkan dengan kata penghubung and. To sing dan to dance memiliki struktur yang sama sehingga membuat kalimat tersebut paralel dan kalimat yang benar. Contoh kedua, I like singing and dancing. Jadi di sini terdapat dua ekspresi, yaitu singing dan dancing, dan sama-sama merupakan sebuah gerund. Maka kalimat yang dihasilkan paralel dan bernilai benar. Berikut macam-macam pemakaian parallel structure, yaitu untuk jenis pertama, penggabungan dua kata benda. Contoh kalimatnya, she is not a teacher but a lawyer. Jadi di sini kata bendanya adalah a teacher dan a lawyer, dan dihubungkan oleh kata but. Untuk jenis kedua, penggabungan dua kata kerja. Contoh kalimatnya, he only eats and sleep when he takes a vacation. Jadi kata kerjanya di sini adalah eats, sleeps, dan takes. Untuk jenis ketiga, penggabungan dua kata sifat. Contoh kalimatnya, my boss is sincere and nice. Penggabungan dua kata sifat ini memiliki dua kata sifat, yaitu sincere dan nice. Kemudian jenis keempat, penggabungan dua frase. Contoh kalimatnya, the papers are on my desk or in the drawer. Frase yang digunakan yaitu on my desk dan in the drawer. Jenis yang kelima, penggabungan dua kalimat. Contoh kalimatnya, Mr. Brown likes to go home early, but his wife prefer to stay late. Kalimat satunya, Mr. Brown like to go home early,
Dan untuk kalimat keduanya, his wife preferred to stay late. Dan kedua kalimat tersebut digabungkan oleh kata penghubung but. Berikut merupakan soal-soal yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Jadi untuk menjawab soal-soal berikut, jadi kita harus tahu mana ekspresi-ekspresi atau kata-kata yang memiliki struktur yang sama dan mana kata penghubungnya. Jadi untuk soal nomor 1, there are paper to file, report to type, and those letters should be answered. Jadi dari kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini yang memiliki kata yang sama, struktur kata yang sama, yaitu paper to file, report to type. Yang untuk garis merah ini dia memiliki susunan struktur yang berbeda dan dihubungkan oleh kata penghubung and. Maka dari itu kalimat pada soal nomor 1 tidak tepat. Untuk soal nomor 2, she works very hard but usually gets below average grades. Jadi untuk soal nomor 2 merupakan gabungan dari beberapa verb, yaitu works dan gets, dan dihubungkan oleh kata penghubung but. Jadi soal nomor 2 bernilai benar atau tepat. Untuk nomor 3, she held job as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Jadi kata typist dan housekeeper merupakan sebuah noun, sedangkan in a restaurant merupakan sebuah kata keterangan. Maka dari itu dari kalimat itu tidak paralel dan menyebabkan soal nomor 3 bernilai tidak tepat. Nomor 4, the manager needed a quick but thorough response. Jadi di sini terdapat dua ekspresi, yaitu quick dan thorough, yang memiliki struktur sebuah adjektif. Jadi mereka sama-sama adjektif dan membuat soal nomor 4 bernilai benar. Dan juga kedua ekspresi tersebut dihubungkan oleh kata penghubung but. Untuk soal nomor 5, the term paper he wrote was rather short but very impressive. Jadi di sini terdapat dua ekspresi juga, yaitu short dan impressive, dan merupakan sama-sama sebuah adjektif. Jadi soal nomor 5 bernilai 4. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk skill berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Ya, kali ini kita akan membahas tentang menggunakan parallel structure dengan paired conjunctions. Jadi parallel structure juga dibutuhkan saat kita menggunakan paired conjunction. Paired conjunction antara lain both and, either or, neither nor, dan not only but also. Ini adalah contoh kalimat yang benar menggunakan paired conjunction dan strukturnya paralel. Dapat kita lihat pada contohnya, sepasang selalu bersama. Jika ada both, maka ada and. Jika ada either, maka ada or, dan seterusnya. Kemudian diantaranya harus terdapat sesuatu yang seimbang. Semisal pada nomor 1, setelah both kita melihat ada
where you went. Dan setelah and kita melihat ada what you did. Keduanya merupakan sebuah klausa yang terdiri dari kata tanya, subjek, dan predikat. Kemudian pada nomor 2 kita lihat setelah either ada noun dan setelah or ada noun, sehingga keduanya seimbang. Ini adalah contoh yang salah. He wants either to go by train or by plane. Contoh tersebut salah karena meskipun sepasang bersama, yaitu either dan or, tetapi di dalamnya terdapat sesuatu yang berbeda. Yang pertama adalah to go by train, yang berikutnya hanya by plane. Terdapat pembenaran yang bisa dilakukan, antara lain kita bisa menyamakan yang ada di setelah paired conjunction tersebut. Misal dengan to go by train, maka by plane harus diubah menjadi to go by plane. Atau kita bisa ubah struktur kalimatnya seperti pada contoh yang kedua, pembenaran kedua. To go kita letakkan di depan either, kemudian di dalam either dan setelah or kita hanya menggunakan by noun, by train, kemudian by plane. Kemudian pada contoh 3 kita bisa letakkan to go by di depan either, kemudian setelah either dan or kita letakkan hanya noun, train dan plane. Berikut merupakan contoh soal. Pada nomor 1 incorrect. Pertama kita lihat sepasangnya bersama, either dan or. Setelah either kita lihat terdapat sebuah frase, yaitu read a paper, tetapi setelah or kita melihat sebuah kalimat, you can take an exam. Kemudian nomor 2 correct, benar karena sepasang bersama, both and. Dan di dalam both and terdapat dua-duanya adjektif, yaitu notice dan appreciate. Oke, sekarang skill ke-6 adalah skill yang terakhir. Temanya adalah menggunakan parallel structure with comparison. Comparison atau perbandingan biasanya digunakan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan antara dua hal. Kita lihat persamaan atau perbedaan antara dua hal, dan itu merupakan bentuk paralel. Dengan adanya perbandingan ini, Anda dapat mengetahui perbandingan antara dua hal dan perbedaan antara dua hal itu. Biasanya ada er ataupun more. Er itu untuk satu suku kata, untuk kata yang terdiri dari satu suku kata, atau more itu untuk kata yang lebih dari satu suku kata. Oke, next. Nah, ini struktur dari comparison yang diterapkan dalam parallel structure. Dalam sebuah kalimat pasti ada dalam parallel structure ada dua kalimat, dan itu dihubungkan oleh sebuah conjunction. Di sini conjunction adalah suatu comparison. Syarat dari parallel structure adalah memiliki struktur yang sama. Kita lihat strukturnya sama, dan dia juga dihubungkan dengan comparison. More than, er than, less than, as bla 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 as, the same bla 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 as, similar bla 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 to. Oke, contohnya seperti apa? Mari kita lihat sekarang contohnya.
Ya, my school is farther than your school. Comparisonnya yang mana? Ini farther than. Ini adalah bentuk comparison yang ada dalam kalimat pertama. Dan kita lihat kalimat atau structure paralel yang dihubungkan my school dan your school. Dia mempunyai struktur yang sama. Kalimat yang kedua, to be rich is better to be poor. Maka ini juga comparisonnya adalah better than. Ya. To be rich dan to be poor mempunyai struktur yang sama. Kita lihat juga dia mempunyai struktur yang sama. Begitu juga dengan yang lainnya. What is written is more easily understood than what is spoken. Kita lihat dia mempunyai struktur yang sama dan dia dihubungkan dengan more easily than. Selain itu, selain er, more, ya, terdapat juga kesamaan. S, big S. Biasanya dihubungkan dengan S, bla 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 S, the same bla 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 S, dan similar bla 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 to atau similar to. Contohnya, their car is as big as a small house. Their car is as big as a small house. Di sini kata yang dihubungkan juga sama. Kita lihat strukturnya juga sama dan dia dihubungkan oleh comparison yang setara, as big as. Kalimat kedua, renting those apartments costs about the same as leasing them. Katanya juga setara, punya struktur yang sama, leasing them, renting them. Kita lihat. Dan dia juga dihubungkan dengan sebuah comparison yang setara, SMS. Maka ini semua disebut dengan kalimat paralel. Contoh yang terakhir, the work that I did is similar to the work that you did. Kita lihat mana penghubungnya, similar to. Kemudian kita lihat kata-kata yang dihubungkan, the work that I did dan the work that you did, mempunyai struktur yang sama. Itu contohnya. Kalau ada contoh nggak ada latihannya, nggak seru kan ya? Maka kita lihat latihannya. Lah, di sini ada dua kalimat contoh. Yang pertama, the research for the thesis was more useful than hers. Di sini jawabannya C. C artinya correct. Tulis correct. Kalau I berarti dia incorrect. Di sini penghubungnya adalah sebuah comparison. Di circle di sini, ini adalah sebuah comparison yang menghubungkan antara dua kalimat. Kemudian kita lihat strukturnya antara dua kalimat yang dihubungkan, hers dan his research for the thesis. The research for the thesis and hers ini merupakan same struktur. Kenapa? Karena hers ini merujuk kepada yang pertama, hers berarti dia merujuk pada his research. Maka bisa disimpulkan ini merupakan kalimat yang benar. Kemudian kalimat yang kedua, dining in a restaurant is more fun than to eat at home. Dia kalimat yang salah. Kenapa? Kita analisis bersama. Penghubungnya adalah more fun than. Kemudian yang dihubungkan adalah dining in the restaurant dan to eat at home. Dia mempunyai struktur yang berbeda. Di sini dining dan di sini to infinitive. Sangat berbeda sekali. Maka kalimat ini bukan kalimat paralel yang benar, sehingga jawabannya incorrect. Kalimat selanjutnya, kalimat nomor 3. I want a new secretary who is as efficient as the previous one. Jawabannya correct apa? Incorrect? Ya, mari kita analisis bersama. Kita cari dulu mana comparisonnya. As efficient as. Ini merupakan comparison yang menghubungkan ada dua kalimat. Yang ini merupakan comparison yang menghubungkan dua kalimat. Kemudian kita lihat strukturnya. I want the secretary and the previous one. The previous one itu siapa? Merujuk kepada sekretari. Maka kalimat ini bisa diparalelkan atau bisa dihubungkan. Maka jawabannya adalah correct. Kemudian nomor 4. Kita cari mana penghubungnya. The same as, berarti dia setara. Jika kita lihat yang kata-kata yang dibuat kalimat yang dihubungkan. What you do today dengan did yesterday. Kalimat ini struktur pada kalimat pertama dan kedua sangat berbeda. What you do today did yesterday. Tidak ada subjek yang menyertai pada kalimat kedua. Yang sedangkan yang pertama tidak subjek, maka ini incorrect. Seharusnya seperti apa? Maka di sini harus tambahkan bisa si
or he, or yang lain-lain juga bisa. Kemudian yang terakhir, this lesson is more difficult than we had before. Hubungnya apa? More difficult. Kata-kata yang dihubungkan kita lihat, this lesson dan we had before. Maka kita lihat juga apakah dua struktur ini setara atau sama, menyesuaikan sama. This lesson we had before. This lesson berarti lesson atau pelajaran yang didapatkan hari ini. We had lesson merujuk pada yang sebelumnya, berarti pelajaran yang dia dapatkan kemarin, maka dia sama. Maka ini jawabannya correct. Nah, itu sedikit penjelasan tentang parallel structure dengan menggunakan comparison. Mungkin ada salah apa, saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.